Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Anggraini dengan NIM C0E021005. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Perpajakan 1 pertemuan 11 dengan judul Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pajak penghasilan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Mardiosmo 2009, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Menurut Edi Supriyanto 2011, pajak penghasilan adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Di sini ada subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak itu yaitu A. Orang pribadi, B. Warisan yang belum terbagi, C. Bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak terbagi dalam subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari A. Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. B. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri dari A. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. B. Orang pribadi yang sebagaimana poin A, yang menerima penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. C. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. D. Badan sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif. Mulai dari berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi, mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal. Mulai saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Sedangkan subjek pajak dalam negeri badan mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Kemudian ada subjek pajak luar negeri BUT, mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan, mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Yang terakhir yaitu warisan belum terbagi, mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagikan. Kemudian ada non-subjek pajak atau yang bukan termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak yaitu 1. Badan perwakilan negara asing, 2. Pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing, 3. Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenq nomor 314 per KMK 04 per 1998. Yang keempat yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenq nomor 314 strip KMK. Objek pajak di sini terdiri dari penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri, yaitu penghasilan terbatas pada penghasilan bersumber dari Indonesia
Di samping juga terbatas penghasilan yang dibayarkan atau terhutang. Yang ketiga, penghasilan objek pajak bagi wajib pajak BUT atau badan usaha tetap, yaitu penghasilan yang ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak BUT. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.